Tuhan berserta kamu. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang Maha Kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sejala yang kudus, Engkau sejala Tuhan, Engkau sejala yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Daulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan.
karena Dia adalah satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita menaikkan segala pujian, segala penyembahan, biarlah semuanya menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, mari kita menyembah Tuhan. Allah semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Allah semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Kau layak Tuhan, layak dipuji disembah, Kau layak bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu
bersyukur Tuhan, perlindungan-Mu Yesus, sepanjang hari-hari kami Engkau menyertai, memimpin kami Tuhan. Oh Yesus, oh Tuhan, terima kasih. Segala pujian hanya kepadamu. Doa hari ini, Bapa Surgawi, anak-Mu yang penuh rahmat dinyatakan supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis dan menjadikan kami anak-anak Allah dan waris hidup kekal. Perkenankan kami yang memiliki pengharapan ini agar memurnikan diri kami sebagaimana Dia adalah murni, supaya apabila Dia menyatakan diri dalam kuasa dan kemuliaan besar, kami menjadi mirip seperti Dia di dalam kerajaannya yang kekal dan mulia, di mana Dia hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu Allah, sekarang ini dan selama-lamanya. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga 12. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 hingga 12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu." "Diamlah," berkatalah Elia kepadanya. "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, Biarlah
kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direngutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Markus pasal 9 ayat 2 hingga 9. Injil Markus pasal 9 ayat 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, kerana mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus sendiri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Inilah Injil Kristus. Salam, selamat pagi dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Nya dalam kehidupan kita semua. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu yang akan diberitakan kepada kami semua. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang berkarya, Tuhan menyatakan kuasa firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, pada pagi ini tema pengajaran firman Tuhan yang kita mau belajar bersama, kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Mari kita lihat bersama di dalam Markus pasal 9 ayat 2 hingga 9. Markus pasal 9 ayat yang kedua. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka,
dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ia berkata demikian, sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudari dalam Kristus, daripada pembacaan ini, pada pagi ini kita melihat kepada Tuhan Yesus, kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya. Kita lihat bahwa dia begitu sibuk dalam pelayanannya di Kaisaria Filipi. Ia mengajar firman Tuhan kepada semua orang. Saudara dan saudari, hal yang pertama yang kita melihat di sini, Yesus mengambil masa berdoa. Di dalam ayat kedua dikatakan, 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Kemudian bandingkan dengan Lukas 9 ayat 28. Di dalam Injil Lukas menjelaskan tujuan Yesus naik ke gunung. Dalam Lukas ini dikatakan kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Yesus baru saja selesai pelayanannya di kota-kota dan desa, menyembuhkan orang sakit, dan kita juga mendengar tentang pengakuan Petrus, siapakah Anak Manusia. Kita melihat di sini Yesus mungkin sudah berasa amat penat dan letih, dan dia perlu beristirahat. Kemudian kita lihat di dalam pasal 9 ayat 2 menjelaskan kepada kita bahwa Yesus membawa murid-muridnya ke atas gunung. Dan di gunung adalah tempat yang sunyi, tenang, jauh daripada masyarakat. Yesus berada di tempat ini adalah untuk berdoa, bersekutu dengan Bapanya di surga. Saudara dan saudari, apa yang kita pelajari di sini? Walaupun kita sibuk dengan urusan pelayanan, pekerjaan, atau sebagainya, kita jangan lupa meluangkan waktu secara khusus bersama dengan Bapa di surga. Kita perhatikan Tuhan Yesus, walaupun dia adalah Tuhan, dalam masa yang sama dia adalah manusia. Yesus harus memberi waktu berdoa. Yesus mengambil waktu berdoa, bercakap dengan Bapanya di surga. Meminta tenaga yang baru atau kekuatan yang baru untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang ramai. Kita melihat bagaimana perubahan ilahi yang terjadi kepada Yesus ketika dia berdoa. Nyata sekali kemuliaan Tuhan memenuhi dia. Petrus, Yohanes, dan Yakobus terpegun melihat kemuliaan Tuhan yang bersinar terang daripada Tuhan Yesus. Saudara dan saudari,
apabila kita sentiasa dekat dengan Tuhan, bermaksud kita sentiasa berdoa, bersekutu dengan Tuhan, maka kemuliaan Tuhan juga akan memenuhi kita. Kita akan mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa. Sebenarnya inilah kerinduan kita, berada dalam hadirat-Nya. Murid-murid Tuhan Yesus telah mengalami hadirat Tuhan yang belum pernah mereka alami selama hidup mereka. Saya percaya bahwa apabila gereja ini memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan di dalam doa, kita akan melihat banyak perkara yang Tuhan akan lakukan kepada kita semua. Oleh itu, kita mahu menjadikan doa ini sebagai gaya hidup kita. Jangan pernah berhenti berdoa. Saudara dan saudari, Yesus telah menunjukkan satu teladan yang luar biasa kepada kita semua, bahwa doa itu penting. Saudara, selepas Yesus berdoa, Dia mengalami kesegaran yang baru untuk meneruskan pelanannya. Saudara dan saudari, bagaimana dengan kita? Adakah kita sudah mengambil waktu bersama Bapa di surga? Dan kita akan mengalami kesegaran dan kuasa daripada Tuhan melalui waktu kita bersama Tuhan, yaitu berdoa. Saudara dan saudari, doa adalah senjata rohani kita yang paling kuat, di mana iblis tidak dapat mengalahkan kita, mengganggu kita, menghancurkan kita apabila kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan saya percaya apabila kita berdoa, kita akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan. Kita dapat mengalahkan kuasa kegelapan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa mengatasi segala penyakit, segala kuasa-kuasa jahat iblis yang datang di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saya mau mendorong kepada kita semua supaya kita jangan berhenti berdoa. Setiap minggu, khususnya pada hari Isnin, kita bersama keluarga di dalam doa. Walaupun hanya 15 menit sahaja, tetapi itu suatu yang cukup bermakna kepada kita semua, di mana kita berkumpul bersama keluarga dan kita menaikkan doa kita, syukur kita, permohonan kita, syafaat kita kepada Tuhan. Ada beberapa perkara doa yang kita doakan, dan ini adalah tanggung jawab kita sebagai keluarga Kristen di akhir zaman ini. Oleh itu saudara dan saudari, saya mau mendorong kepada Anda yang mungkin belum melakukannya. Mari bersama-sama kita semua berdoa agar gereja ini mengalami kebangunan rohani yang luar biasa. Haleluya. Saudara dan saudari, hal yang kedua, Yesus melayani dengan penuh kuasa. Mari kita lihat di dalam Markus pasal 9 ayat 7 dan 9. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Satu ungkapan yang diucapkan oleh Allah Bapa di surga mengenai Yesus. Bapa di surga mengisytiharkan dan mempermuliakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, kepada murid-muridnya. Yesus adalah utusan misi Allah untuk memenuhi rancangan penyelamatan kepada umat manusia yang berdosa. Perkataan "dengarkanlah dia" bermaksud bahwa Yesus adalah kebenaran yang akan memberitakan tentang kerajaan Allah. Setiap orang yang mendengar perkataannya dan menerimanya akan menerima keselamatan secara rohani. Saudara dan saudari, kita bersyukur kepada Tuhan karena beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita memperolehi kehidupan yang kekal. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, kata Yesus kepada
"Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Saudara, Yesus adalah Tuhan yang memberikan jaminan keselamatan kepada manusia yang berdosa. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus, Dia memberitakan keselamatan kepada semua para pendengarnya yang datang kepada Dia. Di dalam ayat 9, pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu sebelum anak manusia bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudari dalam Kristus, selepas Yesus berdoa bersama-sama dengan muridnya, Yesus turun dari gunung yang tinggi itu. Tuhan Yesus mengalami kesegaran yang baru dan akan meneruskan pekerjaannya, yaitu memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan pengharapan daripada Tuhan. Yesus tidak pernah berhenti melakukan pelayanannya yang luar biasa kepada semua orang yang datang dengan berbagai-bagai masalah. Saya mau mendorong kepada kita semua pada pagi hari ini. Jika kita melihat kehidupan Tuhan Yesus dan pelayanannya, Tuhan Yesus datang dan mencari orang-orang yang sakit, bukan sahaja secara fisikal, tetapi hal yang paling utama adalah kehidupan rohani orang-orang yang Dia layani. Bagaimana dengan kita hari ini? Adakah kita mencari orang-orang yang sakit rohani, atau membuang waktu kita memikirkan kejahatan orang atau dosa orang lain? Mari kita ketepikan sikap dan pemikiran yang mementingkan diri sendiri. Sebaliknya, mari kita mengutamakan orang lain di sekitar kita. Mungkin tanpa kita sadari, ada ramai orang yang memerlukan kasih Kristus melalui Anda. Berdoalah pada pagi hari ini agar Tuhan memberi kita hati yang mengasihi dan rindu terhadap orang-orang lain mengalami keselamatan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih dan Tuhan memberkati kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami sudah mendengar message firman Tuhan yang telah diberitakan pada pagi hari ini. Kami bersyukur belajar tentang kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan biarlah kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami secara pribadi. Kami berdoa ya Tuhan supaya selepas ini Tuhan kami melakukan sesuai apa yang dikatakan, apa yang diajarkan kepada kami. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah dan mulialah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mengakui iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus, Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari ketiga Dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi.
Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Salam dan selamat beribadah kepada semua jemaat Tuhan. Mari kita mendengar beberapa pengumuman gereja. Yang pertama, baptisan dan penetapan. Baptisan dan penetapan tahun ini bagi jemaat di Kuala Penyu dan Menumbuk, sila berhubung kepada padri. Manakala bagi jemaat di Membakut, sila berhubung kepada penginjil Francis. Yang kedua, pelayanan sel kanak-kanak. Pelayanan sel kanak-kanak bagi gereja Sumur Hidup Kuala Penyu akan bermula pada bulan Mac depan. Sila bawa dalam doa. Yang seterusnya, kempen membaca Alkitab. Padri mendorong kepada semua jemaat untuk membaca Alkitab setiap hari. Jadwal pembacaan akan dikemas kini setiap hari. Yang terakhir, persekutuan doa bersama keluarga. Persekutuan doa dalam keluarga setiap malam Isnin bermula jam 7.15 hingga 7.30. Bahan doa dan renungan akan disediakan untuk Anda. Terima kasih kerana Anda memberikan perhatian terhadap pengumuman gereja. Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bersama Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bersatu dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian yang tertinggi bagi Tuhan kita. Katakan, Tuhanlah kekuatanku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang,
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung berancang, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih